Arsyad melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda, ini juga yang menjadi perhatian masyarakat begitu ya. Untuk menambah pendapatan, pemerintah ini juga mulai menerapkan pajak dari sejumlah sektor begitu ya, termasuk dari sektor pangan, pendidikan, dan lain-lain. Kalau menurut Kadin, apakah kebijakan ini tepat? Jadi gini, kalau dibicara tepat atau tidak tepat, relatifly bicaranya mungkin pertama kali bahwa at the end of the day kita semua sebagai usahawan itu harus bayar pajak, wajib pajak ya. Nah jadi kalau kita bicara pada saat ini memang pemerintah dengan keadaan yang sekarang sangat sulit ini mempunyai tantangan, yaitu bagaimana mencari pajak-pajak untuk supaya pendapatan negara bisa terjaga. Nah namun yang paling utama dari sisi ini adalah begini, kalau kita bicara pajak, masalah kita dua hal yang kita harus pikirkan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi daripada perpajakan itu sendiri. Nah, yang paling penting adalah bagaimana sekarang melihat teman-teman yang memang sekarang ini juga masih ada yang tidak semua berpajak. Nah, di sisi inilah yang mungkin memang haruslah tetap berbayar pajak. Jadi kalau dibilang perpajakan, nah, namun timing dari perpajakan ini yang harus kita jaga, dan di sana pemerintah dan dunia usaha harus melihatnya secara seksama. Jadi kewajiban pajak harus bayar, itu harus dilakukan gitu ya. Tetapi di sisi lain juga kalau memang pemerintah mencari pajak-pajak mana, harus dilihatnya secara fair dan adil. Nah di sisi inilah memang kita selalu akan membahas mana yang baik, mana yang tidak, tetapi kita melihatnya benefit apa yang bisa dilakukan, apakah itu juga bisa menjadi tidak memberatkan dunia usaha, tapi bersamaan juga pemerintah bisa mendapatkan revenue untuk menjalankan mana. Kunci-kuncinya lagi adalah ekstensifikasi daripada perpajakan, supaya jumlah pembayar pajak bisa lebih besar. Nah di sisi ini saya melihat adalah yang paling penting adalah pendataan. Nah, di mana dengan ada digitalisasi pada saat ini penting sekali ya, kita harus bereskan dulu sekarang ini adalah pendataan dan bagaimana supaya sertifikasi bisa terjadi dengan data-data yang ada. Nah, supaya terjadi fairness terhadap yang pembayaran pajak. Jadi bukan hanya sekelompok yang membayarkan, tapi semua yang harusnya menjadi punya kewajiban itu harus melakukannya. Nah, balik-balik saya rasa dengan digitalisasi saya berharap bahwa dari pemerintah digitalisasi ini menjadi upaya menjadi transparansi yang baik supaya balik-baliknya trust level juga di antara pembayar pajak dan juga penerima pajak ini akan menjadi satu kesatuan yang perpajakan ini. Tapi we can understand dan kita harus bicarakan dengan pemerintah mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus, mana yang tidak. Tapi kuncinya sertifikasi, memperlebar yang namanya pembayar pajak. Itu yang menjadi kunci. Baik, Pak Arsyad, sebesar apa sih upaya dari Kadin mungkin untuk mengimbau atau mengingatkan para pengusaha agar lebih tertib pajak? Nah ini satu hal juga yang memang bagian daripada apa yang nanti mungkin dari sisi Kadin sebagai rumah pengusaha ini supaya menggalakkan bahwa semua itu harus berbayar pajak karena itu menjadi suatu kewajiban kita bersama. Tapi balik-balik tadi yang harus kita upayakan adalah pertama kepercayaan, keadilan. Nah ini rasa-rasa value ini. Jadi kalau balik-balik itu saya akan meminta kepada semua teman-teman pengusaha yaitu untuk mentaati pembayaran pajak tersebut. Karena negara ini dan sebenarnya contoh pandemi seperti ini ataupun insentif yang ingin diberikan ataupun untuk bagaimana industri-industri bisa dibangun, bagaimana UMKM bisa dibangun adalah akhir-akhirnya kita memerlukan dana. Pertanyaannya dananya dari mana? Ya, nah dana itu selain itu pemerintah itu dana cuma hanya revenue from tax. Ya. Jadi dengan begitu memang untuk supaya ekonomi ini berjalan, roda ekonomi, pembayaran pajak itu harus satu keharusan. Nah, cuman balik tadi, bagaimana supaya terjadi yang namanya trust and fairness. Dan saya rasa dengan digitalisasi menggunakan teknologi ini, kita akan bisa lebih fair dan trust akan terbangun. Jadi saya rasa itu yang harus dilakukan. Balik-balik lagi, ekstensifikasi dan di mana Kadin akan berupaya bekerja sama dengan pemerintah untuk juga menyadarkan teman-teman pengusaha-pengusaha supaya ayo marilah kita bayar pajak karena akhir-akhirnya itu adalah tanggung jawab kita. Dan ini kita tidak memikirkan untuk kita aja tapi untuk bangsa ini. Itulah yang kita petikan salah satu upaya daripada gotong royong dan upaya daripada mempersatukan bangsa ini untuk supaya bangsa ini, negara ini bisa lebih maju.
Baik, kepercayaan menjadi kunci ya. Sekali lagi terima kasih Arsyad Rashid selaku Ketua Umum Kadin telah bersama kami di Economic Update Power Lunch kali ini. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.